Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dwi. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang teks narasi sejarah. Baik, kita langsung dengan pengertiannya ya nak. Teks narasi sejarah atau cerita sejarah adalah teks narasi sejarah yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Sekarang ciri-ciri teks sejarah ada 5. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau sesuai dengan urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Jadi memang sudah pernah terjadi di masa lalu, kemudian diceritakan lagi atau diulangi lagi oleh penulis ya, dan seperti itu seterusnya. Yang ketiga, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Reorientasi itu tadi dituturkan lagi, diceritakan lagi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi itu kata hubung ya nak ya. Kata hubung bisa dengan dan, kemudian, tetapi, lalu, seperti itu ya. Dan yang 5, yang paling penting adalah isinya berupa fakta. Tapi hati-hati ya, kalau zaman sekarang kan banyak cerita hoak ya. Jadi itu bukan termasuk teks cerita sejarah ya, atau teks narasi sejarah yang benar-benar fakta memang terjadi, bukan hanya karangan atau bualan dari omongan cerita orang. Sekarang Ibu berikan contoh di LKS. Kalian lihat LKS halaman 21 ya. Di LKS halaman 21 ada bacaannya Kongres Perempuan Indonesia. Nah, di sini adalah contoh cerita sejarah. Jadi benar-benar ada, zaman dulunya itu memang ada teks Kongres Perempuan Indonesia. Dan ingat, kalau teks narasi sejarah itu alurnya awal, tengah, akhir. Jadi berurutan. Jadi pertamanya gimana dimulainya Kongres Perempuan Indonesia, kemudian pengikutnya siapa aja dan membahas tentang apa, dan akhirnya hasilnya keputusannya bagaimana ya. Jadi berurutan. Dan konjungsinya tadi ya sudah Bu diterangkan, kemudian, dan, tetapi gitu. Itu namanya konjungsi karena nanti tugasnya ada soalnya seperti itu, jadi ingat-ingat ya. Bu Dwi bacakan, nanti kalian teruskan ya. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia merupakan salah satu gerakan yang diadakan oleh kaum perempuan pada tahun 1928 sampai 1941 dalam upaya membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan diskriminasi. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 28 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Hasil yang dicapai dalam kongres adalah pembentukan gabungan atau Federasi Perkumpulan Wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang dipimpin Nyonya Sukanto. Baik, Budi bacakan segitu saja sebagai contoh cara membaca. Kemudian kamu lanjutkan, ingat, budayakan membaca dari sekarang ya nak. Jangan terlalu banyak main HP. Kamu baca apa saja, buku ensiklopedia, buku cerita, buku dongeng, apa saja yang penting itu bermanfaat untuk pengetahuan kamu. Jadi semakin kamu banyak membaca, karena membaca atau buku adalah gudangnya ilmu. Jadi pasti akan berbeda sekali ya pendapatnya, penalarannya, kemudian cara dia berbicara, mengungkapkan pendapat. Anak yang sering membaca sama yang anak yang tidak sering membaca itu akan terlihat bedanya ya. Jadi dari sekarang kalian harus lebih banyak membaca lagi, jangan lupa. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari Bu Dwi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya di LKS halaman 21 dan 22. Ayo berlatih 1 dan 2. Jawabannya langsung di buku tulis jawabannya saja ya. Itu saja tugasnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.